Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, saya Martogi Panjaitan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang legal memorandum saya dalam pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah hukum asuransi. Teman-teman, kali ini saya membawa judul yaitu tentang upaya penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh tertanggung terhadap tindakan prestasi oleh Bakri Life dalam upaya kepastian hukum. Dari judulnya mungkin teman-teman sudah mengetahui bahwa ranahnya seperti apa. Nah, di sini ada poin-poin yang akan saya jelaskan. Sebelum masuk ke poin-poin penjelasan lebih dalam, saya akan menjelaskan dulu hal-hal apa aja akan dijelaskan nanti ke depannya. Nah, nanti kita akan membahas tentang latar belakang. Selanjutnya fakta hukum, selanjutnya identifikasi masalahnya, baru aspek legal research-nya, baru aspek legal auditnya, lanjut ke alat analisis, baru ulasan hukumnya, baru kepada simpulan juga rekomendasi. Untuk mempersingkat waktu teman-teman, kita langsung masuk kepada latar belakang aja mungkin ya. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara tentang perusahaan Bakri Life itu kan berbicara tentang perusahaan besar. Artinya semua berbicara Bakri itu sudah banyak ya kan. Maksudnya sudah tidak asing gitu di kuping teman-teman. Nah, Bakri Life ini berdiri pada tahun 1996 karena usianya juga udah cukup lumayan. Berkedudukan di Jakarta. Nah, perusahaan ini bergeraknya tidak hanya di bidang asuransi jiwa saja, tapi sektor industri jasa keuangan dan sebagainya, ya kan? Nah, Bakri Life juga bergabung di dalam Bakri Group. Salah satunya itu kelompok usaha berskala multinasional yang teman-teman mungkin tidak aneh dan tidak asing mungkin mendengar kata itu. Nah, di dalam tema ini kasus itu bermula dari satu produk, teman-teman. Namanya itu Diamond Invest. Yang merupakan produk hybrid antara asuransi jiwa dengan investasi. Apa saya bilang seperti itu? Itu merupakan sebagai pemantik untuk nasabah supaya tergiur. Artinya adalah dengan tawaran produk Diamond Investasi tersebut menawarkan imbalan hasil 1,5% di atas bunga deposito per tahun plus manfaat proteksi asuransi jiwa. Jadi gini teman-teman, si asuransi ini memberikan kepada asuransi jiwa juga, terus dikasih juga bunga deposito. Jadi kan itulah, jadi orang tuh pada suka gitu. Udah dikasih untuk jiwanya, dikasih lagi untuk deposito. Siapa yang tidak mau ya kan teman-teman. Nah, Bakri Life tuh dianggap melampaui batas dalam investasi karena terlalu banyak menempatkan portofolio reksadana pada saham perusahaan grup Bakri, sehingga ketika harga saham perusahaan grup Bakri berjatuhan ketika tahun 2008 itu krisis ya kan. Nah, disitulah banyak korban berjatuhan. 600 nasabah meminta atau mengklaim asuransi tidak dikasih. Disitulah, itulah awal dari latar belakang dari kasus Bakri Life ini. Nah, di sini ada fakta hukum teman-teman. Krisis keuangan dunia tahun 2008. Nah, tadi saya jelaskan bahwa itu memberikan dampak sebegitu besar kepada Bakri Life. Mereka tuh ruginya hampir 80% gitu loh. Jadi mereka tidak sanggup untuk melakukan klaim asuransi atas manfaat asuransi atau manfaat investasi kepada tertanggung, ya kan? Jadi disitulah menyebabkan Bakri Life gagal membayar. Fakta selanjutnya itu Bakri Life menjual produk yang berinvestasi dengan bunga tinggi loh, gitu loh. Mereka cukup berani untuk menawarkan hal tersebut karena saya buat simulasi di sini adalah ketika saya menabung atau membuka asuransi saya maksudnya di kasus ini gitu, maksudnya di Bakri Life, saya menanamkan modalnya 50 juta. Saya akan mendapatkan 51.200.000 dalam kurun waktu 3 bulan. Nah, di dalam kurun 6 bulan saya bisa tuh mendapatkan 52 juta. Nah, dalam rangka 12 bulan saya bisa mendapatkan 55.250.000. Ya kan? Siapa yang tidak mau gitu kan? Karena dengan waktu segitu kita mendapatkan klaim asuransi jiwa, deposito juga iya ya kan. Nah, Bakri Life juga memiliki kewajiban yang sudah
Jadi maaf, Baklab juga memiliki kewajiban yang sudah jatuh tempo kepada nasabah dia berinvestasi senilai 350 miliar. Ya, pembayaran bunga investasi berikutnya mulai seret gitu kan. Akhirnya berhenti itu pada triwulan tahun 2009 itu berhenti sama sekali tidak dibayarkan. Di sini saya membuat identifikasi masalah ada dua, yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi tertanggung dalam hal terjadinya penyalahgunaan premi oleh penanggung dalam produk dia investasi tersebut. Yang kedua, bagaimana penyelesaian prestasi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi dalam kasus Baklab tersebut. So, ke aspek legal research-nya. Kali ini saya dalam aspek legal research-nya teman-teman, saya membawakan dalam KUHP dan KUHD Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tahun tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, baru POJK Nomor 2 garing POJK garing titik 05 garing 2014 tentang kelola perusahaan asuransi. Setelah itu kita masuk ke penjelasan aspek legal auditnya. Nah teman-teman, kalau dalam aspek legal auditnya ini saya membahas aspek hukum perjanjian di dalam KUHP gitu, Kitab Undang Hukum Perdata. Kita tahu bahwa makna yang tersirat di dalam 1320 yang sering kita baca gitu kan, dan juga di sana syarat-syarat suatu perjanjian. Terus di sana juga di dalam pasal 1266 apabila dalam perikatan itu tidak sesuai gitu, mereka itu berhak untuk menagihnya di dalam pasal 1266. Nah, dalam bentuk perjanjian juga harus kesepakatan dua pihak, ya kan? Itu sudah jelas di dalam 1320. Nah, kesepakatan dua pihak itu antara penanggung yaitu PT Bakri Life juga kan sudah sepakat membuat perjanjian seperti itu kepada tertanggung, ya kan? Dimana perjanjian awalnya kan ya si investasi premi tertanggung akan diinvestasikan dengan skema investasinya 90%, ya kan? Gitu. Nah, dalam pasal 1266 KUHP Perdata sebagaimana diatur dalam 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adanya tindakan prestasi yang dilakukan oleh perusahaan Bakri Life menjadi dasar yang kuat bagi tertanggung untuk melakukan untuk menuntut gitu untuk pelunasan hutang Bakri Life. Artinya mereka bisa menuntut ganti rugi gitu. Nah ini kalau saya masuk ke aspek hukum dagang teman-teman, di dalam aspek hukum dagang di pasal 254 KUHD saya cuma mengambil itu saja gitu kan. Di sana dijelaskan berdasarkan pasal ini para pihak dilarang menyimpangi peraturan perundang-undangan ketika perjanjian asuransi sedang berlangsung agar perjanjian asuransi terhindar dari unsur pertaruhan atau perjudian. Artinya PT Bakri Life sebagai pihak tertanggung nyata-nyata telah menyinggung atau menyimpangi peraturan perundang-undangan mengenai asuransi, ya kan? Mereka tidak jujur, ya kan? Nah, akibatnya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai asuransi ini yang kurigir melalui PT Bakri Life dan hilangnya premi tertanggung yang diprestasikan. Dalam aspek perlindungan konsumen di sana dikatakan bahwa perlindungan konsumen itu meliputi upaya memastikan kepastian hukum memberikan perlindungan kepada konsumen berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di sana dikatakan bahwa pemegang polis berhak untuk perlindungan adanya, kita tahu bahwa kan di sana dalam perlindungan konsumen ada 5 asas yang dianut dalam ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu ya asas kemanfaatan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Disinilah nasabah Bakri Life mencari keadilan dan dasarnya lah seperti itu. Kita langsung ke aspek peraturan OJK. Di aspek peraturan OJK nomor pasal 71 ayat 1 POJK nomor 2 garing POJK titik 05 garing 2014. Di sana dikatakan bahwa kelola perusahaan asuransi dan restoransi berdasarkan pasal tersebut menegaskan bahwa perusahaan asuransi wajib melindungi kepentingan pemegang polis. Artinya di sini adalah ada kasusnya PT Bakri Life jelas memberikan informasi yang tidak valid kepada tertanggung dan mereka sudah mengkhianati pasal atau peraturan yang ada gitu kan. Harusnya mereka terbuka gitu informasinya. Menurut hemat saya sendiri, ada analisis yang saya tepat menggunakannya adalah interpretasi sistematis. Nah, metode interpretasi secara sistematis ini saya menafsirkan peraturan perundangan yang menghubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain dengan perseluruhan sistem hukum.
Dan metode interpretasi sistematis ini hukum dilihat sebagai kesatuan sebagai sistem peraturan. Artinya pelanggaran yang dilakukan oleh PT Bakri Life adalah mengenai perusahaan dan mengelola premi investasi tertanggung dalam pertimbangan tentang risiko investasi. Risiko merupakan penyimpangan hasil atau return yang dilakukan oleh rencana atau hasil, ya kan. Nah, yang timbul dalam permasalahan itu kan sudah jelas bahwa yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan. Artinya yang sudah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2015 tentang perasuransian mewajibkan perusahaan asuransi wajib menerapkan tata kelola perasuransian, sedangkan di dalam Bakri Life tidak jelas dalam pengelolaannya. Langsung ke ulasan hukum. Di sini ulasan hukumnya, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai satu bentuk tindakan yang punya kekuatan hukum. Di dalamnya diberikan kepada subjek kepada sesuai dengan haknya, ya kan. Pada saat itu, teman-teman, ada Bapepam LK sebagai otoritas pasar modal, lembaga keuangan dan bank. Nah, fungsinya itu sebagai regulator dan pengawas yang diberi wewenang khusus untuk penyidikan fungsi tapi fungsinya seperti itu gitu. Tapi terkesan Bapepam ini malah cuci tangan gitu, tidak mau tanggung jawab. Nah, malah Bapepam ini menyarankan penyelesaian kasus tersebut dikembalikan lagi kepada Bakri Life dan para tertanggungnya. Jadi tidak logis kan. Sedangkan Bapepam tugasnya sudah jelas gitu. Nah, para tertanggung tuh diminta menyelesaikan permasalahan sesuai polis, dan bila menemukan indikasi tindak premi tertanggung serahkan melapor ke polisian. Nah, terbentuknya OJK, teman-teman, disitulah terbentuknya OJK. Nah, OJK itu fungsinya dan pengawasan tidak lagi Bapepam, tapi diserahkan kepada OJK. Ulasan selanjutnya itu Bakri Life tujuan untuk mendapatkan adanya kasus gagal bayar yang dilakukan oleh Bakri Life menunjukkan bahwa Bakri Life tidak dapat menjaga tingkat kesehatan keuangan, dan gimana sudah diatur dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Perasuransian. Bakri Life itu melakukan pelanggaran terhadap pemeliharaan tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi, terutama dengan batas tingkat solvabilitas berdasarkan pasal 11 ayat 1 huruf A Undang-Undang Perasuransian. Batas tingkat solvabilitas termasuk dalam bagian dari kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang tingkat kesehatannya setiap saat. Akan tetapi Bakri Life tidak menjaga tingkat solvabilitasnya perusahaan asuransi jiwa tersebut. Hal ini berarti bahwa Bakri Life gagal menjaga keseimbangannya. Nah, di situ teman-teman, karena pada dasarnya perjanjian usaha perasuransian harus mengacu pada KUH Perdata dan juga UAD. Selanjutnya, di sini ada ulasan selanjutnya itu upaya hukum yang ditempuh melalui menurut hemat saya itu adalah upaya melalui pengadilan. Kenapa saya bilang? Karena di dalam 1243 KUH Perdata di sana dikatakan bahwa telah terjadi wan prestasi yang dilakukan oleh Bakri Life. Artinya sudah jelas bahwa dasar gugatan yang akan diajukan kepada pengadilan itu adalah wan prestasi. Kenapa saya bilang katakan seperti itu? Karena para tertanggung merasa dirugikan gitu. Karena mereka tidak bisa mengklaim apa yang menjadi haknya, karena perjanjian itu menjadi undang-undang yang melakukan undang-undang yang berlaku kepada yang melakukan perjanjian, ya kan. Nah, selanjutnya itu tentang ulasan hukum selanjutnya, yaitu ulasan hukum yang kedua. Dengan adanya peristiwa gagal bayar tersebut, tentunya tertanggung merasa rugi, ya kan, jelas dong. Nah, kehilangan keuntungan diharapkan berdasar mereka mengandaikan atau mengandai-andai akan mendapat untung malah buntu, ya kan. Berdasarkan pasal 1247 KUH Perdata, tertanggung berhak mengajukan ganti rugi terhadap Bakri Life yang telah mengajukan prestasi. Seperti tadi saya jelaskan bahwa Bakri Life tentu wajib melakukan pelunasan hutang terhadap para tertanggung. Ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh tertanggung dalam sengketa gagal bayar Bakri Life melalui pengadilan. Upaya hukum melalui pengadilan lainnya adalah kepailitan. Nah, kepailitan apa sih teman-teman? Kepailitan itu kita berbicara pailitan itu ada berbicara tentang pembayaran hutang dengan menjual atau difailitkan si perusahaan tersebut gitu kan. Tapi sebelum masuk ke pailitan,
itu kita harus juga berbicara tentang PKPU atau penundaan kewajiban utang gitu kan. Jadi sebelum masuk ke kepalitan kita harus PKPU dulu. Nah, Bakilab itu kalau menurut hemat saya, Bakilab itu sudah memenuhi syarat kepalitan untuk mengajukan kepalitan kepada pengadilan niaga berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepalitan. Itu ditinjau dari Bakilab mempunyai hutang yang jatuh tempo terhadap jumlah krediturnya dari Bakilab tersebut, ya kan, memenuhi syarat kepalitan berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepalitan. Oleh karena itu, pemohon kepalitan dapat diajukan kepada pengadilan niaga tertanggung juga tidak berhak untuk mengajukan kepalitan terhadap perusahaan asuransi Bakilab pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Kepalitan. Artinya, disinilah peran penting dari negara bagaimana untuk penyelesaian dari kasus Bakilab ini. Nah, baru masuk kesimpulan teman-teman. Kesimpulan dari Lega Memorandum ini menurut hemat saya, perdamaian emang langkah terakhir dalam sengketa. Tetapi kalau kita berbicara hak dan kewajiban dan juga prestasi, itu harus kita capai atau kita selesaikan secara hukum. Jadi kita tidak bisa hanya mengatakan maaf, tetapi kita harus juga membereskan apa yang menjadi hak dan kewajiban kita. Ketidaksesuaian pendapat antara Bakilab sulit untuk dicarikan jalan keluarnya, teman-teman. Jadi menurut hemat saya lebih baik kita dibawakan ke pengadilan niaga, bagaimana apakah kita dipilotkan atau seperti apa gitu kan. Karena di sini kan asuransinya diguna gitu, atau ya jiwa ada, uangnya juga ada atau depositonya. Nah, PT Bakilab juga tidak menjalankan perjanjian asuransi, teman-teman. Dalam kesimpulan ini, dalam kesepakatan awal kan mereka sepakat untuk melakukan perjanjian, yaitu pemegang polis. Di dalam polis itu sudah dikatakan dan sudah dijelaskan dan sudah tersirat. Dan terakhir, penyelesaian sengketa yang tersedia dan dilindungi oleh peraturan perundangan Indonesia ternyata tidak dapat berjalan dengan baik, ya teman-teman. Jadi dibatasi karena untuk mengajukan untuk kepilitan itu harus Kementerian Keuangan dan juga diserahkan kembali kepada OJK yang sebagai pengawas. Akan tetapi di sini saya melihat OJK atau sebelum OJK ada Bapepam menjadi cuci tangan gitu dalam kasus ini. Rekomendasi dari saya, perlindungan terhadap tertanggung khususnya tertanggung PT Bakilab telah diatur dalam pasal 280, 281 dan 254 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pasal 1243 Kitab Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang lainnya mengenai perasuransian. Nah, di dalam peraturan konsumen juga memberikan perlindungan bagi tertanggung khususnya PT Bakilab dipastikan sebagai konsumen, gitu kan. Kuasa tertanggungnya tertanggungnya. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, di sana dikatakan bahwa perlindungan konsumen menjelaskan bahwa tertanggung pemegang polis dalam hal ini berkedudukan sebagai konsumen memiliki hak-hak yang diatur dalam undang-undang. Itu artinya semua itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Tergantung kita bagaimana kita mempraktekannya. Segitu dari penjelasan saya. Terima kasih. Apabila ada yang salah atau kurang-kurang, atau saya sering batuk karena saya sedang sakit. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.